Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari sindrom inappropriate antidiuretic hormone atau SIADH. Nah, di sini itu 60-year-old man, yaitu seorang laki-laki usia 60 tahun, chief complaint yaitu altered mental status, yaitu perubahan status mental. History adalah chronic nagging cough worsening over several months, yaitu batuk kronis yang mengganggu dan juga semakin memburuk selama beberapa bulan terakhir. Occasional dizziness earlier this week, yaitu kadang merasa pusing sejak minggu ini. Increasing confusion over the past few days, yaitu kebingungan yang semakin memberat dalam beberapa hari terakhir. Today patient doesn't make any sense at all, yaitu hari ini pasien tidak nyambung saat berbicara. Past medical history adalah no significant medical history, yaitu riwayat penyakit dahulu, tidak ada riwayat penyakit bermakna. Social history, smokes 1 pack of cigarettes daily for the past 40 years, yaitu riwayat merokok, riwayat sosial merokok 1 bungkus rokok per hari selama 40 tahun terakhir. Physical examination incoherent mental status, yaitu status mental incoherent atau bingung. Otherwise normal neurologic examination, yaitu pemeriksaan neurologis normal, yaitu sodium itu 120, yaitu decrease, yang lainnya adalah normal. Chest X-ray reveal mass in the right lung, yaitu artinya foto rongsen dada menunjukkan massa pada paru kanan. Nah, which of the following additional finding is most likely to be present in this patient, yaitu temuan tambahan manakah yang paling mungkin ditemukan pada pasien ini, yaitu A. Bilateral crackles at the lung base, elevated jugular venous pressure, C. Maximally dilute urine, D. Normal appearing volume status, E. Peripheral edema. Jawaban yang paling benar adalah yaitu D. Normal appearing volume status. Nah, kemudian juga clinical reasoningnya yaitu pertama adalah kita identifikasi masalah utamanya, yaitu pasien datang dengan perubahan status mental menyebabkan yaitu bingung dan juga inkoheren, riwayat batuk kronis memburuk, rokok berat selama 40 tahun, fototoraks, terdapat massa paru kanan, natrium sangat rendah yaitu sodiumnya sama dengan 120 mili ekuivalen per liter. Ini mengarah ke hiponatremia berat sebagai penyebab gangguan neurologis, massa paru pada perokok yaitu curiga small cell lung cancer. 2. Mengapa pasien bingung, yaitu natrium rendah menyebabkan plasma menjadi lebih encer atau plasma osmolality rendah, yaitu sama dengan 250 miliosmolalitas per kilogram. Air masuk ke sel otak, terjadi edema cerebri ringan, gejala adalah pusing, bingung, altered mental status. 3. Yaitu hubungan kanker paru dengan hiponatremia. Small cell lung cancer sering menghasilkan ADH ektopik, yaitu sehingga menyebabkan SIADH atau syndrome of inappropriate ADH secretion. ADH berlebih menyebabkan ginjal menyerap terlalu banyak air, darah menjadi terencerkan, dan juga natrium turun. 4. Kenapa diagnosisnya SIADH? Ciri khas SIADH adalah hiponatremia, plasma osmolality rendah, fungsi ginjal normal, tidak ada edema atau dehidrasi nyata, massa paru pada rokok. Nah, kemudian juga 5. Mengapa volume status tampak normal? Pada SIADH yaitu air memang meningkat sedikit, tetapi tubuh mengkompensasi dengan cara membuang natrium lewat urin, yaitu menurunkan ras, meningkatkan natriuresis. Akibatnya pasien tampak euvolemik, normal volume status, jadi tidak ada edema, tidak ada GVP meningkat, tidak ada tampak overload cairan. Karena itu jawaban yang benar adalah dia normal appearing volume status. High grade-nya adalah small cell lung carcinoma, yaitu paraneoplastic syndrome klasik, yaitu SIADH menyebabkan hiponatremia, HCTH ektopik menyebabkan Cushing syndrome, dan juga Lambert-Eaton syndrome. Alur cepat menjadi hafal itu perokok berat plus massa paru, curiga small cell lung carcinoma, produksi ADH ektopik, SIADH, retensi air, hiponatremia plus osmolality rendah, bingung atau altered mental status, dan juga volume status tampak normal atau euvolemik. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu di sini SIADH atau Syndrome of Inappropriate ADH Secretion, yaitu definisinya adalah SIADH adalah kondisi ketika hormon ADH keluar terlalu banyak padahal tubuh sebenarnya tidak membutuhkan. Akibatnya ginjal terus membelah, ginjal terus menahan air tubuh meningkat, natrium jadi encer,
terjadi hiponatremia. Etiologi yaitu pada kasus ini penyebab paling mungkin adalah small cell lung carcinoma atau SCLC karena pasien perokok berat, ada masa paru, hiponatremia, gangguan mental. SCLC adalah kanker paru tipe neuroendokrin yang dapat menghasilkan ADH sendiri, disebut paraneoplastic syndrome, tumor menghasilkan hormon abnormal. Penyebab SCLC lain yaitu gangguan SSP, yaitu stroke, meningitis, trauma kepala, penyakit paru, pneumonia TB, obat karbamazepin, desmopressin, chlorpheniramine. 3. Patogenesis. Normalnya ADH dibuat di hipotalamus, disimpan di hipofisis posterior. ADH keluar jika osmolalitas darah meningkat, tubuh kekurangan cairan, tujuannya adalah menahan air di ginjal. Pada SCADH, pada small cell lung carcinoma, sel tumor menghasilkan ADH sendiri secara terus-menerus, ADH keluar tanpa kontrol feedback normal. Nah, flowchart patogenesisnya adalah small cell lung carcinoma, yaitu menyebabkan produksi ADH ektopik sehingga menyebabkan ADH meningkat terus, ginjal menahan air tubuh meningkat, natrium jadi encer dan juga hiponatremia. 4. Patofisiologi yaitu ADH meningkat, ADH bekerja di ginjal, meningkatkan reabsorpsi air, akibatnya air masuk kembali ke tubuh, urin menjadi pekat dan juga urin sedikit. B yaitu air tubuh meningkat karena air bertambah, yaitu menyebabkan natrium jadi terencerkan, terjadi dilusional hyponatremia. Nah, kemudian juga C, osmolalitas plasma turun, yaitu karena darah terlalu encer, plasma osmolality menurun. Pada kasus plasma osmolality 250, D, tubuh mencoba mengimbanginya, yaitu awalnya ada sedikit peningkatan volume cairan, tubuh merespon dengan menurunkan aldosteron, meningkatkan natriuretic peptide, akibatnya ginjal membuang sodium lewat urin. Yaitu volume tubuh kembali tampak normal, yaitu walaupun sodium rendah, pasien biasanya tidak bengkak, tidak dehidrasi, disebut euvolemic hyponatremia. Flowchartnya adalah ADH meningkat, ginjal menahan air tubuh meningkat, natrium encer, hiponatremia, osmolalitas plasma menurun, air masuk ke sel otak, gangguan neurologis. Kemudian juga selain simptom plus alasan yang muncul, yaitu kenapa A bingung atau AMS, yaitu kenapa sodium rendah, darah menjadi hipotonik, air masuk ke sel otak, edema cerebri ringan, akibatnya bingung, kacau, bicara kacau, dan juga penurunan kesadaran. Pusing yaitu karena edema otak ringan, gangguan fungsi neuron, lemah karena hiponatremia mengganggu fungsi saraf dan juga otot. D, kejang yaitu karena pembengkakan sel otot berat dan juga aktivitas neuron abnormal. Batuk kronis yaitu masa paru atau SCLC. Nah, 6. Kenapa jawaban D benar, yaitu normal appearing volume status, yaitu karena SCADH menyebabkan euvolemic hyponatremia, artinya sodium rendah tetapi tubuh tampak volume normal, tidak ada edema, JVP meningkat, krekeles paru, karena tubuh sudah membuang sebagian sodium dan juga air untuk kompensasi. Nah, kenapa pilihan lain salah, yaitu A, bilateral krekeles at lung basis, yaitu kenapa salah? Krekeles muncul bila ada outflow cairan paru. Pada SCADH, outflow cairan berat biasanya tidak terjadi, volume tampak normal. Kapan krekeles benar? Yaitu pada jantung, gagal jantung, edema paru, fluid overload berat. Kenapa? Karena cairan masuk ke alveoli paru. B, yaitu elevated JVP, itu kenapa salah? JVP meningkat, menunjukkan volume fluid intravaskular. Pada SCADH, volume tubuh hampir normal. Kapan JVP meningkat? Yaitu pada gagal jantung kanan, tamponnya jantung, dan juga outflow cairan. Nah, C yaitu maksimal dilute urine, yaitu kenapa salah? Pada SCADH, ADH tinggi menyebabkan urin justru pekat, urine osmolality biasanya lebih dari 100. Kapan urin sangat encer? Yaitu pada primary polydipsia, karena ADH ditekan normal, ginjal membuang air sebanyak mungkin, urin osmolality kurang dari 100. Peripheral edema, yaitu kenapa salah? Edema muncul bila cairan ekstrasel meningkat nyata. Pada SCADH, tubuh mengkompensasi dengan natriuresis, sehingga demam biasanya tidak tampak. Kapan edema benar? Pada gagal jantung, sindrom nefrotik, sirosis, gagal ginjal. Nah, ciri khas SCADH yaitu triad pentingnya adalah hyponatremia, sodium rendah, low plasma osmolality, yaitu darah encer, inappropriately concentrated urine, yaitu urin tetap pekat walaupun sodium rendah.
Nah, hafalannya adalah SIADH menyebabkan air naik. SIADH ini menyebabkan air naik, kemudian juga sodium encer, otak bengkak, bingung atau kejang. Keluhnya adalah perokok berat plus masa paru plus hiponatremia euvolemic sama dengan small cell carcinoma yaitu menyebabkan SIADH.